Assalamualaikum kembali lagi bersama Mamang Ray di sini. Kasus seorang santri di Banyuwangi, Jawa Timur yang menjadi korban senioritas yang terjadi di pondok pesantren, yang dimana ini tuh udah bukan hal yang wajar lagi ya tapi udah seperti iblis. Tujuan pondok pesantren kan positif ya untuk menambah ilmu, mencari wawasan, tapi enggak menutup kemungkinan lain. Sama seperti kasus ini ini udah bukan bullying lagi tapi udah beda ranah. Sudah masuk pembunuhan Iblis ini orang. Bukannya menjadi pribadi yang lebih baik, malah sebaliknya. Astagfirullahaladzim. Aku udah geram Langsung aja kita bahas kasus yang satu ini. Keluarga tak menyangka harus menerima kedatangan Bintang yang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur dalam keadaan tak bernyawa. Kampung Anyar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ada seorang anak bernama Bintang Balkis Maulana yang berusia 14 tahun Bintang ini anak bungsu dari 3 bersaudara, yang mana dia ini punya 2 kakak. Yang pertama yaitu kakak perempuan yang bernama Mia Nurhana dan kakak laki-lakinya yang bernama Muhammad Ilham. Sejak kecil Bintang ini sebenarnya anak yang baik dan emang dididik taat dengan agama. Jadi sejak kecil Bintang ini tuh udah aktif belajar ngaji dan jarang banget ninggalin sholat 5 waktu yang sebagai kewajibannya. Bahkan tanpa disuruh sama orang tuanya. Bukan cuman itu Bintang juga cukup berprestasi terutama di bidang agama. Karena di tahun 2021 Bintang ini pernah juara sholawat hadroh se-Jawa Timur lagi. Terus setelah itu di tahun 2022 karena ingin terus menekuni dan mendalami ilmu agama, Bintang sendiri yang minta ke orang tuanya untuk dimasukkan ke pondok pesantren Al-Hanifiyah yang ada di Kediri, tepatnya di desa Krandeng, Kecamatan Mojo, yang berjarak sekitar 7 atau 8 jaman dari rumahnya tersebut di Banyuwangi. Setelah jadi santri di situ Bintang pun sama kayak santri-santri lainnya, tinggal di asrama yang ada di pondok pesantrennya untuk mendalami dan menekuni ilmu agama. Dan dia pun sekolah di MTS Sunan Kalijaga yang enggak jauh dari pondok pesantrennya, yang bisa ditempuh dengan jalan kaki. Yang biasanya setelah pulang sekolah Bintang ini tuh langsung balik ke pondok pesantrennya untuk melakukan beberapa kegiatan keagamaan kayak ngaji, sholat, dan beberapa kegiatan lainnya, yang mana itu emang harapan orang tuanya dan harapan Bintang juga karena keinginan dia sendiri untuk masuk ke pondok pesantren supaya Bintang ini bisa tumbuh dengan pribadi yang jauh lebih baik karena udah baik awalnya gitu. Dan Bintang ini dipercayakan sama sepupunya yang bernama Ahmad Patah yang berasal dari Denpasar, Bali, yang juga santri senior udah agak lama di pondok pesantren itu. Dan kedua orang tua Bintang pun menitipkan Bintang ke si Patah ini untuk menjaga Bintang yang sebagai juniornya. Bahkan orang tua Bintang pun selalu ngirim duit nih untuk transfer. Nah jadi nggak langsung ke si Bintang, lewat si Patah dulu, lalu dari Patah ke si Bintang. Awal-awalnya sih semuanya berjalan baik lancar gitu, nggak ada kendala sedikit pun. Tapi nih di tahun 2023 Bintang ini tuh mulai ngalamin kekerasan yang dilakukan beberapa seniornya. Tapi termasuk si Patah juga ikut-ikutan sebagai yang ngerundung si Bintang ini, padahal si Patah ini seniornya atau sepupunya gitu. Tapi Bintang ini nggak berani ngadu ke orang tuanya secara gamblang soal apa yang dia alamin. Jadi dia cuman sebatas mengeluhkan kondisi dan situasi pondok pesantrennya yang sebenarnya udah ngebuat dia mulai ketakutan di situ. Terus entah gimana di tahun 2023 itu orang tuanya itu sempat tahu soal kekerasan yang dialami Bintang ini di pondok pesantrennya. Tapi masalah ini pun awal-awalnya sempat selesai secara baik-baik. Tapi sejak saat itu orang tua dan kakaknya Bintang di Banyuwangi pun mulai sering kepikiran soal Bintang tadi di pondok pesantrennya. Jadi orang tua dan kakak Bintang pun sering mengkontak pihak pondok pesantrennya, nge-WA terutama pengasuh ponpesnya untuk menanyakan keadaan dan kabar Bintang di sana. Tapi karena pihak keluarga terlalu sering nanyain diblokir sama pihak pesantrennya. Terus sempat dibuka lagi, terus diblokir lagi karena terlalu sering gitu, akhirnya diblokir terus-terusan. Nah sejak itu Bintang di ponpesnya tuh udah bener-bener enggak nyaman lagi karena terus ngalamin bullying yang dilakukan seniornya, termasuk si Patah ini yang padahal kan sepupunya sendiri
yang ikut kebuli si Bintang ini. Bukan cuman itu, Wak. Kalian ingat gak waktu si Patah ini dititipin uang sama orang tua dan kakaknya Bintang, setiap minggu gitu dikirimin duit melalui si Patah. Tapi ternyata, Wak, uang itu nggak pernah sampai ke si Bintang ini. Jadi uang itu dirampas sama si Patah kampret ini. Dan juga beberapa teman si Patah yang udah kelakuannya iblis gitu. Wah, yang sebagai seniornya sendiri. Karena ini Bintang ini selalu kekurangan uang, bahkan nggak jajan, Wah, kata orang tua si Bintang ini. Jadi Bintang ini kalau lapar tuh baca Yasin, biar apa ya, biar dia sabar atau gimana gitulah. Jadinya si Bintang ini bentar-bentar minta uang ke orang tuanya, tapi ya yang masuk cuma sedikit gitu, dikorupsi sama si Patah ini. Dan kadang ke kakaknya minta uang lagi. Tapi karena orang tua dan kakaknya saat itu nggak tahu situasi kayak gimana yang sebenarnya yang dihadapi sama si Bintang ini, jadi orang tuanya dan kakaknya tuh ngira si Bintang ini boros gitu, karena baru kemarin uangnya dikirim, sekarang udah minta lagi. Nah, jadi kakaknya Bintang pun ya itu sampai pernah menasihati si Bintang, jangan terlalu boros tang gitu. Karena saat itu kedua orang tuanya dan kakaknya tuh semuanya saling bahu-membahu untuk membiayai pendidikan Bintang ini. Padahal bukan karena dia boros ya, Wak, tapi karena emang Bintang ini tuh nggak berani ngadu soal apa yang sebenarnya terjadi, Wak, sama dia. Jadi si Bintang ini jarang jajan karena uangnya tuh dikorupsi sama si Patah. Kemudian di bulan Februari 2024, yang mana saat itu Bintang ini tuh udah berusia 14 tahun, yang udah duduk di kelas 8 MTS, lagi-lagi terlibat masalah dengan keempat seniornya, yaitu MA yang berusia 18 tahun, MN berusia 18 tahun juga, dan AK berusia 17 tahun, dan juga si Patah kampret ini yang berusia 16 tahun, yang mana ya mereka ini udah beberapa kali mukulin si Bintang ini. Karena menurut mereka Bintang ini tuh susah diatur dan susah disuruh sholat. Jadi karena itu Bintang satu asrama dengan keempat seniornya ini, jadi kejadiannya nggak mengenakan pun sering banget dialami sama si Bintang ini. Bahkan Bintang juga sempat dipukulin, Wak. Cuman karena mereka nuduh Bintang ini tuh udah ngadu ke orang tuanya soal apa yang dialami di ponpesnya. Terus setelah itu saat Bintang yang sedang sakit yang cuman bisa tiduran doang, si Bintang ini video call dengan ibunya. Dimana di situ dia ngabarin ke ibunya kalau dia tuh sedang sakit. Nah, tapi nggak dijelasin tuh apa penyebabnya. Nah, tapi pas saat sedang video call, seniornya tuh datang dan ngelihat Bintang lagi video call. Lalu teriak-teriak bentak-bentak, Wah, kayak gini. "Woi, Tang, matiin tuh video callnya." Ibunya pun sempat ngedenger itu, Wah, suara keras tersebut. Tapi ya di situ ibunya tuh kurang jelas lah. Akhirnya Bintang pun lagi-lagi menuruti seniornya dan gak berani ngadu ke orang tuanya. Dan waktu itu karena ketahuan, Bintang pun dipukulin lagi. Termasuk si Patah ini ikut ngepukul-pukulin si Bintang. Karena ini Bintang pun dipukulin lagi, terus lagi dan lagi dengan keempat seniornya termasuk si Patah kampret ini. Besoknya, Wak, di tanggal 19 Februari di hari Senin sore, tepatnya di jam 16:26, Bintang ini berusaha nelpon ibunya melalui WA. Nah, tapi ibunya tuh nggak angkat, Wak, karena ibunya tuh ya sibuk itu, punya bayi juga dan saat itu sedang kerja di Bali. Nah, jadi Bintang pun ngechat ibunya kayak gini, Wak. "Ma, Bintang takut jemput Bintang." "Kenapa, Tang? Kenapa, Nak?" ucap ibunya. "Cepat, Ma, sini, aku takut." "Gak kasihan sama Umi, Nak. Umi punya anak kecil. Umi kirim uang ya," ucap ibunya. "Enggak, cepat sini, Ma, Bintang takut." "Ya udah, nanti jemput Travel ya," ucap ibunya. Tapi ya Bintang ya emang bener-bener ketakutan dengan keadaan yang saat itu. Udah nggak baik-baik aja, Wak. Tapi karena Bintang ini nggak berani cerita ya sama ibunya. Ya jadi ibunya pun nggak tahu kalau ngira ibunya tuh Bintang ini cuman nggak betah aja di pondok. Tapi, Wak, ibunya pun bilang maksudnya ya pulangnya nanti aja pas libur di bulan Ramadan. Tepatnya sekarang, Wak. Karena memang udah beberapa hari lagi Ramadan. Terus supaya Bintang ini semangat mondoknya, ibunya pun sampai bantu semangatin dengan menjanjikan akan ngebeliin sepeda motor untuk si Bintang. Biar semangat gitu, biar bisa menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantrennya itu. Terus setelah itu si Bintang yang sebelumnya sempat menghilang karena nggak ngebales chat ibunya, lagi di situ tiba-tiba Bintang ini menghubungi ibunya lagi, Wah. Yang mana di situ dia bilang ya kalau dia tuh udah nyaman, udah baik-baik aja gitu di pondok pesantrennya. Jadi dia bilang ya udah pulangnya nanti aja pas Ramadan. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba Bintang menghubungi ibunya bilang kayak gitu, Wak. Karena Bintang ngabarin kalau dia ini udah baik-baik aja.
Jadi ya ibunya pun sedikit lega Wak, dan tenang gitu. Padahal saat itu ya soal apa yang dialamin Bintang ini justru sebaliknya Wak. Karena disinilah situasinya pun ya makin mengerikan. Karena di tanggal 21 Februari, tepatnya di hari Rabu, yang saat itu Bintang ini masih belum sehat ya Wak. Sampai dia tuh nggak bisa sekolah dan nggak bisa sholat. Nah jadi dua seniornya tuh yaitu Aka dan Fatah yang lihat Bintang ini nggak ikut sholat berjamaah, langsung tuh negur si Bintang ini di tempat tidurnya dan ditanya tuh kenapa dia ini nggak sholat. Nah jadi di situ ya kedua seniornya pun berusaha menasihati Bintang ini dengan bentakan, karena Bintangnya cuma jawabnya tuh iya aja gitu. Jadi ya mereka pun kesel sampai Bintang pun lagi-lagi dipukulin dan ditampar. Nah sedangkan Bintang di situ cuma diam aja, nggak berani bertindak karena ya iya terus jawabannya gituin. Apalagi kalau dia jawab enggak, bisa ya lebih gitu. Besoknya di hari Kamis, karena Bintang yang emang lagi lemas karena masih belum pulih Wak dari sakitnya, terus ditambah dipukulin lagi, didatangin Wak sama keempat seniornya termasuk Patah, yang mana mereka pun kesal karena di situ Bintang ini lagi-lagi nggak ikut sholat berjamaah. Padahal kemarin udah diingetin. Karena ini Bintang pun dipaksa mandi dulu. Sebelum sholat, nah Bintang ini ketahuan langsung buru-buru ke kamar mandi untuk mandi, yang padahal saat itu dia masih sakit loh. Selesai mandi dengan keadaan yang enggak berpakaian sama sekali, Bintang ini keluar dari kamar mandi Wak, yang mungkin nyari anduk atau apalah gitu. Karena ngelihat Bintang keluar tanpa busana, seniornya pun itu makin kesel Wak. Sampai salah satu seniornya pun langsung menggiring Bintang ini ke kamar mandi gitu, masuk ke kamar mandi. Yang mana disitulah mereka berempat, yang termasuk si Patah iblis ini dan keempat iblis ini mengeroyok si Bintang ini dengan cara yang brutal. Yang pasti karena ini Bintang pun langsung terjatuh lemas di kamar mandi dengan keadaan luka lebar di dadanya, luka lebam di mana-mana, dan banyaknya sundutan rokok Wak di bagian tubuhnya. Bukan cuman itu aja Wak, hidungnya pun patah, yang sampai di lehernya pun ada luka jeratan setelah Bintang terjatuh lemas di kamar mandi. Yang emang nggak berdaya, keempat seniornya pun tiba-tiba panik lah. Aneh ini iblis, mental tempe anjir, dan langsung berusaha ngobatin Bintang di asramanya dengan obat-obatan seadanya. Terus di malam harinya, karena keadaan Bintang makin lama makin parah, mereka pun di situ makin panik Wah. Dan di situ ya mereka pun sempat berunding, berencana mau ngebawa Bintang ini berobat ke rumah sakit. Tapi karena mereka takut, jadinya ya mereka pun cuman ngebiarin Bintang dalam keadaan yang makin melemah di tempat tidurnya. Terus beberapa jam kemudian pas subuh nih ya, salah satu santri kaget ngelihat Bintang yang udah terbujur kaku dengan keadaan yang pucat banget di tempat tidurnya. Nah jadi si santri ini yang tahu kalau Bintang ini saudaranya Patah langsung bangunin Patah dan ngelapor soal kondisi Bintang ini ke Patah. Langsung Patah pun langsung tuh bangun dan ngecek, yang mana di situ dia pun kaget yang ngelihat si Bintang yang udah dalam keadaan enggak bergerak lagi dengan tubuhnya yang pucat banget. Nah jadi Patah ini pun langsung bangunin temen-temennya. Di situ mereka pun makin panik dan kebingungan pastinya lah. Dan yang harus mereka lakukan kan di situ yang Patah ini sebenarnya tuh udah tahu kalau Bintang ini tuh udah enggak bernapas lagi Wak, tapi masih enggak gitu. Karena ya udah memberanikan diri ngebawa Bintang ke rumah sakit Arga Husada yang cuman menggunakan motor bonceng 3. Nyampe di rumah sakit setelah diperiksa ya pihak rumah sakit pun marah gitu ke mereka dan menanyakan kenapa setelah meninggal baru dibawa ke rumah sakit. Karena Bintang yang emang udah bener-bener dinyatakan meninggal dunia, kepanikan mereka pun ya makin menjadi-jadi Wah. Nah setelah kebingungan mereka pun ngebawa tubuh Bintang ini balik ke asrama ponpesnya di pondok pesantren. Nah mereka pun sempat berusaha merahasiakan ini semua dari pihak manapun dan masih mikir jalan keluarnya kayak gimana Wak, karena kebingungan. Mereka pun sempat menginapkan tubuh Bintang ini yang enggak bernyawa lagi selama semalam di asramanya, yang mana tubuh Bintang itu mereka letakkan di tempat tidur yang paling pinggir yang ada di asramanya, yang udah mereka tutupin dengan sarung. Terus sepanjang malam Patah inilah yang tidur di sebelah tubuhnya Bintang, dan satu asrama nggak ada yang tahu kalau mereka sebenarnya tidur dengan tubuh Bintang yang udah enggak bernyawa lagi. Besoknya karena udah nggak ada pilihan lagi, mereka berempat terpaksa ngelapor ke pihak pondok pesantren soal Bintang yang udah meninggal dunia. Setelah itu Bintang pun langsung dimandikan dan dikapani yang dibantu oleh pihak pondok pesantrennya. Setelah itu barulah pihak pondok pesantren yang diwakili pengasuh ponpesnya ya, yang juga diwakilin sama si Patah, langsung ngantar balik Bintang ini menggunakan mobil ambulans ke Banyuwangi untuk
kembalikan ke keluarganya. Di situ Patah juga udah ngabarin bapaknya yang tinggal di Bali soal kejadian ini. Nah, dengan kabar dari Patah, bapaknya juga saat itu langsung menuju ke rumah Bintang yang ada di Banyuwangi. Dari Bali itu ya rencananya untuk mendampingi anaknya ini, si Patah ini langsung menjelaskan soal apa yang terjadi. Setelah itu Patah dan pihak Ponpes pun langsung berangkat menggunakan mobil ambulans untuk ngantar Bintang ini ke Banyuwangi. Sedangkan di waktu yang sama nih ya, bapaknya Patah juga udah berangkat tuh menuju Banyuwangi menggunakan mobil pribadinya. Nyampe di rumah Bintang, pihak keluarganya pun kaget, histeris gitu setelah pihak pondok pesantrennya ngembaliin tubuh Bintang ini, karena tiba-tiba nggak tahu gitu, nggak ngalamin dulu atau pas lagi dibersihin atau apanya tuh kasih tahu kabar gitu. Ini udah jadi itu baru dianterin gitu. Nah, Patah pun langsung ngejelasin ke keluarga Bintang kalau Bintang ini udah tutup usia karena alasannya tuh terpeleset di kamar mandi. Tapi karena kakaknya Bintang ngeliat ada banyaknya tetesan merah di kapanya, kakaknya dan keluarganya pun minta untuk kapanya dibuka. Tapi mereka kompak nolak untuk kapanya dibuka karena katanya kalau Bintang itu udah dimandikan, jadi udah suci, yang udah siap langsung dimakamkan. Jadi jangan dibuka lagi, kata si Patah ini. Karena pihak keluarga yang udah merasa janggal tetap maksa buka kain kapanya, yang ternyata disitulah mereka sekeluarga kaget ngelihat tubuh Bintang yang banyak luka lebam di mana-mana. Keluarganya pun histeris karena di lehernya ada luka jeratan, di dadanya ada luka lebar yang masih terbuka, yang ya keadaan hidungnya pun itu udah patah sebelum lagi banyak sundutan rokok di beberapa bagian tubuhnya. Pastinya ya pihak keluarga pun langsung curiga soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Bintang, karena semuanya tahu nggak mungkin banget ya kalau Bintang ini terpeleset dari kamar mandi. Gak masuk logika gitu Tapi ada beberapa luka yang itu janggal banget, terutama banyak luka sundutan rokok di tubuhnya dan juga jeratan di lehernya. Masa iya sih terpleset gitu? Kayak gitu jadinya pihak keluarganya yang merasa janggal dengan pondok pesantrennya pun langsung ngelapor ke polisi soal apa yang terjadi dengan Bintang ini. Untuk Bintang ini tuh mendapatkan keadilan, dan setelah itu polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Dan nggak lama kemudian ya, Patah yang merupakan salah satu pelakunya yang merupakan sepupunya Bintang ini sempat ngakuin ke pihak keluarga Bintang kalau Bintang sebelumnya meninggal itu karena dipukulin, karena Bintang ini tuh katanya susah diatur dan susah disuruh sholat. Nah, yang mana dari sinilah awal mula terungkapnya kasus ini. Dengar pengakuan Patah ini, ibunya pun langsung kaget, apalagi setelah tahu yang ternyata Patah inilah salah satu pelakunya, yang padahal ya orang tuanya Bintang ini udah mempercayai Patah ini untuk menjaga adik sepupunya di pondok pesantren tersebut, tapi justru dia yang menghabisi Bintang. Karena ini polisi pun terus berusaha mengusut kasus ini sampai polisi pun nahan dan memeriksa Patah ini untuk mendalami pengakuan-pengakuannya, yang mana dari sinilah Patah pun akhirnya mengakui dan menceritakan semuanya, yang emang katanya ya dia dan teman-temannya melakukan itu semua karena emosi dan spontan semata. Karena katanya Bintang itu sulit diatur, dan dia juga ngakuin tuh siapa aja ketiga temannya yang ikut menganiaya Bintang. Bukan cuman itu, sekarang beberapa pihak ponpesnya juga langsung diperiksa apakah pihak ponpesnya juga terlibat apa gimana. Nah, tapi sekarang ini masih dalam proses penyelidikan Terus setelah ini terungkap juga nih soal pondok pesantren Al-Hanifiyah ini yang ternyata nggak punya izin resmi operasional dari Kementerian Agama Jawa Timur, yang padahal ya pesantren ini tuh udah berdiri sejak lama banget 2014 gitu, udah lumayan. Yang sekarang totalnya tuh ada 93 santri. Yang ngebuat aku penasaran nih soal ponpesnya tuh, apakah ponpesnya ini terlibat apa enggak gitu. Karena rasanya kayak nggak mungkin gitu ya kalau ponpesnya ini nggak tahu soal penganiayaan yang terjadi ke Bintang. Apalagi kan pihak ponpesnya tuh udah memandikan dan mengkafani tubuh Bintang. Masa sih gitu mereka nggak merasa janggal gitu dengan luka lebam yang ada di tubuh Bintang. Tapi kalau mereka tahu kenapa pihak ponpesnya sebut kalau Bintang ini tuh meninggal karena terpleset di kamar mandi, ya kenapa ditutup-tutupin gitu. Itu sih yang benar-benar buat aku penasaran gitu. Tapi apapun itu, semoga kasus ini bisa terungkap sampai benar-benar tuntas gitu ya, demi keadilan untuk Bintang dan juga untuk korban-korban bullying yang lain yang mungkin aja juga terjadi di tempat yang sama. Karena kalau pelaku bullying separah ini ya bisa seleluasa itu mereka main hakim sendiri. Bisa jadi itu bukan hal yang asing. Tapi itu cuman ada di pertanyaan aku aja sih Tapi apapun itu ya kita serahkan aja ke pihak yang berwajib yang sedang menangani kasus ini. Semoga kasus ini benar-benar tuntas secara transparan
supaya kasus ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya Wak, supaya kedepannya kasus-kasus yang kayak gini jangan pernah terjadi lagi lah untuk siapapun dan dimanapun. Oke lah, sampai sini saja pembahasan kita soal kasus ini. Mungkin nanti kalau ada update terbaru aku bakal update di postingan kali ini ya Wak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.